Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bapak, para ibu yang saya hormati, malam ini kita masih dalam bab syarat sahnya sholat yang 8 kemarin. Di sini ada penjelasan lebih rincinya. Kita akan lanjutkan. Wa qala al-musannif Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahdasu isnani. Hadas itu ada 2. Asgharun wa akbarun. Ada hadas kecil dan ada juga hadas besar. Ini sudah kita terangkan minggu-minggu yang lalu. Fal asgharu ma aujabal wudu'a. Maka hadas kecil ini adalah yang mewajibkan seseorang untuk wudu. Hadas kecil adalah hadas yang dimana seseorang ini diwajibkan untuk wudu. Fal akbaru ma aujabal ghusla. Dan yang namanya hadas besar adalah yang mewajibkan seseorang untuk mandi, yaitu mandi besar. Ini sudah kita bahas. Dulu pernah sampai dibahas ada hadas kecil, hadas besar. Juga pernah diterangkan hadas besar terbagi 2, ada hadas sedang dan hadas besar. Itu yang mewajibkan kepada mandi. Wal auratu. Nah, kita akan membahas aurat. Aurat ini kalau secara bahasa al-auratu itu adalah ma yajibu satrahu fis salat wa ala ma yahrumu nadru ilaih. Aurat secara lughat, secara bahasa itu nuksan, kekurangan, kurang. Dan secara bahasa aurat itu adalah sesuatu yang buruk, yang tidak baik. Namun secara istilah syar'a, aurat itu adalah anggota tubuh yang harus ditutupi ketika kita melaksanakan sholat atau di luar selain melaksanakan sholat, yang harus ditutupi. Al-auratu arba'un. Aurat itu ada 4 macam. Aurat itu ada 4 macam. Dari 4 macam ini ada aurat yang ketika fis sholat, ketika dalam sholat, ataupun mayakhruju bis sholat, di luar sholat. Nah, yang pertama adalah auratur rajul, auratnya laki-laki. Yang pertama aurat laki-laki mutlakon. Mutlakan di sini maksudnya merdeka ataupun hamba sahaya atau budak. Tapi bukan budak bahasa Sunda, budak letik. Bukan itu. Budak itu hamba sahaya. Mungkin zaman sekarang sudah tidak ada, sudah punah. Mutlak ini mau dia hamba sahaya, mau dia merdeka, seperti kita semua ini adalah laki-laki merdeka. Wal ammatu, dan budak perempuan. Laki-laki, mau itu laki-lakinya merdeka maupun budak, ataupun budak perempuan, fisolati dalam sholat, ma baina surati warrukbati, yaitu antara surah pusar sampai rukbah, yaitu dengkul.
Lutut. Dengkul sapi, sok dengkul. Lutut sampai lutut. Dari pusar sampai lutut. Itu adalah yang harus ditutupi ketika kita melaksanakan sholat khusus untuk laki-laki merdeka maupun hamba sahaya ataupun budak perempuan. Budak perempuan kenapa sama dengan laki-laki? Ya, tetapi itu kan dalam artian yang harus ditutupi secara fikih, secara syarak. Tetapi kalau kita secara adab, masa kita beranilah sholat cuma pakai kolor doang? Ya kan, laki-laki ada nggak yang berani sholat pakai kolor doang? Nggak ada. Kita ketemu orang aja di luar rumah, kita ke jauhiyah aja kan, pakai baju yang bagus, yang menutup aurat. Karena di sini kita belum membahas tentang aurat bin nadhar, aurat bin nadhar. Ada auratus sitri, nanti akan kita bahas. Dan yang pertama ini adalah aurat ketika kita sholat. Walaupun batasannya hanya dari pusar sampai lutut, laki-laki maupun amat, tetapi secara adab tetap kita harus betul-betul memakai pakaian yang menutup seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Yang terbaik tuh, yang terbaik. Ketika amat, para ibu semuanya, kenapa amat ini boleh hanya dari pusar sampai lutut? Karena di zaman Rasul, amat atau hamba sahaya ini seperti barang dagangan, bisa diperjualbelikan. Kita punya motor Bayat atau apa itu, Beat ya, motor Honda Beat seumpama. Kita punya motor Honda Beat, mau kita tumpakin boleh, mau kita jual belikan juga boleh. Apa bedanya dengan perempuan budak atau hamba sahaya? Dulu di zaman dulu masih ada budak, maka budak ini ternyata oleh Rasul dulu, kalau sampai budak itu hamil oleh tuannya, dan ketika tuannya meninggal, maka otomatis si budak ini menjadi merdeka. Jadi bisa diapakan saja oleh tuannya. Maka mohon maaf, antara Saudi Arabia dengan Mesir ada perbedaan ketika mengatakan khadim atau pembantu. Orang Arab masih menganggap khadim itu amat, makanya banyak pelecehan dan lain-lain terhadap tenaga kerja wanita yang ada di Arab Saudi sana, karena mereka menganggapnya itu aman. Naudzubillah. Maka para ibu, para ikhwan semuanya, kita harus berbangga kita menjadi umatnya Rasulullah SAW. Karena dengan agama ini, agama yang sangat luar biasa menjaga aurat, apalagi aurat perempuan. Di sini laki-laki dibatasi dari pusar sampai lutut, tetapi secara adab tetap harus menutup secara adab kesopanan kita, kebiasaan kita. Kalau di Indonesia biasa pakai baju yang seperti batik, ya pakai batik pun sudah bagus sekali, luar biasa. Atau mau pakai apa saja, yang penting menutup aurat. Dan pastikan yang terbaik. Kalau yang terbaik adalah baju koko, baju jalabia, monggo dipakai. Baju yang seperti saya pakai sekarang itu di Arab buat nonton bola, buat dagang buah, buat dagang kerupuk, semua pakai baju kayak gitu. Apa bedanya dengan kita pakai batik, pakai koko? Koko juga dari Cina mungkin itu ya. Tapi itu pun mudah-mudahan yang terbaik menurut kita. Maka baju di sini tergantung budaya. Yang penting budayanya itu tidak terbatasi oleh hukum Islam, tidak melanggar kepada hukum Islam. Selanjutnya, wa auratul khurra fi sholati jami'u badaniha. Nah, ini yang menjadi perdebatan kadang-kadang. Yang kedua adalah auratnya wanita merdeka. Tadi kan membahas wanita budak, sekarang wanita merdeka. Mungkin ibu-ibu semuanya yang hadir di sini semuanya merdeka.
Fi sholati dalam sholat jami'u badaniha yaitu seluruh tubuhnya masiwal wajhi wal kafaini kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah ini untuk para ibu ketika sholat maka yang harus ditutupi auratnya adalah seluruh anggota tubuh, seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau pakai mukena itu sudah sangat bagus, sangat bagus. Mazhab Syafi'i apalagi orang Asia Tenggara hampir kalau nggak sholat pakai mukena nggak afdol. Ini luar biasa. Padahal saya di Mesir kaget, hah ada cewek sholat pakai baju tadi habis jalan-jalan langsung sholat, nggak pakai mukena. Tapi ya itu perbedaan mazhab, ikhtilaf mazhab. Ya, ikhtilaf mazhab seperti itu. Mungkin mazhab Hanafi lebih longgar dibanding mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu lebih tegas. Mazhab Maliki lebih longgar sedikit dan mazhab Hanafi sangat longgar. Sampai-sampai mazhab Hanafi mengatakan bukan hanya masiwal wajhi wal kafaini tetapi termasuk kaki, dapal kaki dua kaki itu sampai mata kaki itu bukan aurat dalam mazhab Hanafi ketika sholat. Ini kan ikhtilaf. Jadi jangan sampai kita menyalahkan orang lain tanpa kita tahu ilmunya. Oh, ada perempuan yang agak atas sedikit mungkin mazhabnya Hanafi. Mungkin, tapi di Indonesia jarang karena semuanya taunya mazhab Syafi'i. Selanjutnya wa auratul khurrati wal amati indal ajanibi jami'ul badan. Ini juga ini. Yang ketiga adalah auratnya wanita yang merdeka dan wanita yang jadi budak ketika bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ajanib, orang asing, bukan mahram, boleh dinikahi, boleh nikah. Artinya ketika wanita ketemu selain sholat ini, di luar sholat, ketemu dengan laki-laki yang boleh dinikahi atau bukan mahramnya, maka batasan auratnya adalah jami'u badan, seluruh tubuhnya, seluruh badannya, seluruh anggota badannya, termasuk dengan wajah dan telapak tangannya. Ya, Imam Syafi'i mengatakan termasuk dengan wajah dan telapak tangannya. Walaupun pendapat Imam Syafi'i dalam hal ini bukan pendapat yang rajih, bukan pendapat yang masyhur. Al-Azhar sendiri pendapat yang masyhur yang ditahqiq oleh para ulama di seluruh dunia adalah pendapat mazhab Maliki. Termasuk mazhab yang paling masyhur adalah boleh ketika ketemu dengan orang asing, orang ajanib, bukan mahramnya, bukan muhrimnya, boleh terlihat wajah dan kedua telapak tangan seperti ketika sholat. Maka ketika ihram saja nggak boleh mukanya ditutupi. Maka ini perbedaan pendapat dan mazhab Syafi'i di sini mengatakan harus ditutup seluruhnya. Walaupun pendapatnya kurang kuat, masih banyak masyhur pendapat para ulama termasuk Ibnu Abbas ketika mensyarahi itu adalah mengambil mazhab dari mazhab Hambali. Mazhab Hambali harus ditutup sama seperti mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Hanafi boleh, malah Hanafi itu kaki aja boleh kelihatan kalau ketika keluar rumah. Boleh ketika sholat, boleh ketika keluar rumah, boleh juga. Tetapi ketika ada di Indonesia, kebiasaan orang Indonesia sudah terbiasa. Maka Syekh Ali Gum'ah, mufti Mesir, Darul Iftah di Mesir mengatakan di Mesir tidak terbiasa wajah ditutupi. Orang Mesir kebanyakan mayoritas itu selalu membuka wajah.
Dengan seperti itu sudah sah menutup aurat. Hanya dengan memakai kerudung yang menutupi dadanya itu sudah menutup aurat, walaupun masih terlihat wajah dan telapak tangan, kedua telapak tangan. Kalaupun ada yang bermazhab Hambali dan mayoritas di kampung tersebut semua memakai niqab, memakai cadar, maka boleh mereka memakai cadar, tapi itu bukan bagian dari kewajiban, kata Syekh Mufti Grand Syekh Mufti Ali Duha. Ketika saya di Mesir waktu itu, seluruh mahasiswi Al-Azhar tidak boleh memakai niqab atau memakai penutup wajah untuk perempuan. Karena apa? Karena takutnya laki-laki nyamar jadi perempuan. Banyak itu terjadi, maka masalahnya kasus pelecehan seksual seperti itu. Pura-pura jadi perempuan pakai niqab padahal dalamannya ada kumisnya. Ke WC bareng, kan? Kumpul bareng sama perempuan. Akhirnya Al-Azhar mengatakan menutup wajah bukan kewajiban. Malah secara muamalah, ketika berdagang, ketika bergaul harus terlihat wajahnya. Termasuk ketika menjadi saksi di persidangan harus terlihat wajahnya. Bagaimana dengan wanita yang berobat? Ketika wanita berobat, contoh disuntik ya, disuntik. Bagaimana? Pastikan harus mencari dokter perempuan yang masih kerabat. Jadi kalau ibu sakit, pastikan cari dulu dokter perempuan yang masih keluarga, yang muslim dan masih keluarga. Muslim juga. Yang pertama yang harus muslim, wanita juga, muslim juga. Laki-laki gimana? Sama. Laki-laki pun kalau nyari dokter yang laki-laki dulu. Kebanyakan orang Dayak kalau berobat ke Wanerja. Iya. Karena kalau lihat wajah cantiknya langsung sembuh. Astagfirullah. Pastikan laki-laki nyari laki-laki dulu yang muslim. Perempuan nyari perempuan dulu yang muslim, yang kerabat. Kalau tidak ada, boleh. Ketika tidak ada, nyari dokter yang bukan muslim, non muslim tapi perempuan, ya, bukan kerabat. Setelah bukan kerabat, non muslim. Setelah non muslim, baru laki-laki yang muslim. Setelah laki-laki yang muslim, baru laki-laki yang non muslim. Kalau memang tidak ada. Dan ketika mau mengobati, harus betul-betul yang diobatinya adalah di situ saja. Contoh, kalau mau nyuntik kan nyuntik pantat ya, nggak usah buka baju. Nyuntik pantat buka baju, nggak boleh. Boleh dibuka pantatnya, boleh. Hanya sebatas itu saja. Hanya sebatas itunya saja. Maka para ikhwan dan muslimin semuanya, di zaman Nabi Lut alaihissalam, zaman Nabi siapa? Nabi Lut. Di zaman Nabi Lut terkenal dengan kasus Sodom. Kaum Sodom. Kaum Sodom itu dijadikan bahasa Indonesia sodomi. Laki-laki senang laki-laki, lesbi, perempuan senang perempuan. Ini terjadi karena di zaman dahulu jarang orang pakai baju. Laki-laki gak pakai baju, perempuan jarang yang pakai baju. Akhirnya laki-laki lihat yang perempuan, udah kagak penasaran, udah tahu. Tiap hari lihat, tiap detik lihat, nggak ada getaran-getaran listrik, nggak ada. Biasanya lihat kaki santriwati ketika di pondok dulu, hati bergetar-getar kayak ada listriknya. Karena santriwati biasanya tertutup gitu kan. Saya lihat jalan-jalan, lihat ada perempuan nggak pakai celananya pendek, maksudnya nggak pakai kerudung, celananya pendek, nggak ada tuh ser-ser, nggak ada. Malah seperti itu. Tetapi di zaman Nabi Lut alaihissalam, laki-laki sudah terbiasa lihat yang punya perempuan. Begitupun yang perempuan udah biasa tuh lihat yang laki-laki, lihat rudal, lihat apa, udah biasa. Akhirnya nggak penasaran.
Karena sudah tidak penasaran, akhirnya mereka jadi tidak nafsu kepada lawan jenis. Laki-laki senang laki-laki, perempuan senang perempuan. Kalau zaman sekarang sudah banyak yang membuka karena passion. Wah, artis aja pakai bajunya yang tipis, yang ketat dan segala macam. Sebentar lagi banyak tuh terjadi kembali ke zaman Nabi Lut seperti kaum Sodom dan kaum lesbian. Sekarang aja banyak kan yang lesbi, yang sodomi itu. Naudzubillah. Kenapa? Karena mereka sudah tidak minat lagi kepada lawan jenis. Naudzubillah. Maka Islam menjaga supaya selalu tertutup. Kalau selalu tertutup nantinya akan penasaran. Aduh, udah lama nih gak buka-bukaan. Jadi penasaran. Kalau dilihat terus tiap hari, jadi gak penasaran. Maka alhamdulillah kita berada di agama Islam yang luar biasa. Dulu Pak, di zaman Nabi Musa, nabi-nabi yang lain, belum seperti sekarang. Islam itu menjaga luar biasa. Semakin tinggi peradabannya, yaitu semakin tinggi penutupnya. Kalau orang Islam sekarang sudah pakai peci, orang muslimah juga sudah pakai kerudung, itu sudah jadi peradaban yang sangat luar biasa. Maka kita bersyukur semuanya, kita menjaga anak dan keturunan kita, menjaga auratnya. Selanjutnya, wa inda maharimiha, dan ketika dengan muhrimnya, bagaimana? Dengan muhrimnya. Kalau dengan muhrimnya anak dengan bapaknya. Jadi muhrim itu para ibu dan bapak, mungkin nanti ada bab khususnya, tapi sedikit. Muhrim itu apa sih? Muhrim itu yang tidak boleh dinikahi, yang haram dinikahi. Contoh, ke atas, nasabnya ke atas. Ibu kita, ibu punya ibu, nenek kita, terus ke atas, ke atas, ke atas. Ayah kita punya ibu, ibu kita punya, ini nenek kita punya ibu lagi, dan selanjutnya itu nasab ke atas. Atau nasab ke bawah, anak kita, cucu kita. Seumpama bapak-bapak ada yang awet muda, suka sama perempuan, pasti tanya nasabnya, cucu saya ya? Itu haram dinikahi. Cucunya, terus apalagi ke bawah terus. Atau yang sepadan. Sepadan itu contoh, kita punya adik perempuan, ayah kita nikah lagi, punya anak perempuan, nikah lagi, punya anak perempuan, maka itu adik kita semuanya tuh sepadan, haram dinikahi. Namanya muhrim. Atau yang sepadan dengan ibu kita dan ayah kita, paman kita, bibi kita, itu nggak boleh dinikahi. Itu haram, muhrim. Bagaimana kalau ketika perempuan merdeka, perempuan yang amat ketemu dengan muhrim? Ketika ketemu dengan muhrimnya, maka di sini wanisa, dan ketika bertemu dengan perempuan mutlak ya, perempuan amat maupun perempuan merdeka ataupun perempuan yang non muslim, ma baina surati warukbati, yaitu hanya batasannya dari pusar sampai lutut. Contoh, ketemu anak, ketemu anak nih, itu boleh ya dari pusar sampai lutut gitu, boleh dari pusar sampai lutut. Tetapi kan tetap adab, walaupun boleh tetapi tetap adab, walaupun dengan amat. Di rumah seumpama dengan ibu, dengan adik, dengan kakak, kelihatan pahanya, boleh nggak kelihatan paha? Tidak boleh, karena kan baina surati warukbah, antara pusar dengan lutut. Kalau kelihatan betis, boleh nggak? Boleh kalau kelihatan betis boleh. Termasuk Imam Hanafi itu membolehkan kelihatan betis ketika keluar rumah. Ya, Imam Hanafi. Tapi mazhab Syafi'i adalah mazhab yang paling ketat. Tetapi walaupun paling ketat, kita ulama-ulama di Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah kebanyakan mengambil pendapat dari Imam Maliki, yaitu boleh terlihat wajah dan kedua telapak tangan. Itu saja ditutup, insya Allah sudah termasuk menjaga aurat. Itu sudah lebih baik, insya Allah. Nah, mudah-mudahan
kita paling tidak bisa mengerti mana batasan aurat. Apa itu aurat bin nador? Kalau aurat bin nador, contohnya begini Pak. Bapak lihat perempuan sampai dibayangkan, mana nih yang bagusnya nih, bibirnya nih, dagunya bagus nih, sampai dibayangkan, itu haram. Lihat perempuan sampai dibayangkan, masukkan ke dalam otak, terus dibayangin, wah ini bahaya. Sebaliknya perempuan pun seperti itu. Lihat laki-laki lagi ngaduk, wah kerja keras, wah pokoknya gagah ya, apa ini, waduh, ototnya, aduh, itu nggak boleh, haram, tidak boleh. Sampai dimimpikan, sampai dibayangkan, sampai itu nggak boleh, tidak boleh. Dan itu kadang lebih jahat, pikiran itu lebih jahat, tidak boleh. Ya, ketika melihat pun tidak boleh sampai timbul syahwat, apalagi fitnah dan lain-lainnya. Oleh karena itu kita harus bisa menjaga pandangan mata kita. Pastikan kita bisa menjaga pandangan mata kita. Termasuk sekarang, mungkin kemarin musim corona ada orang sholat pakai masker, ya. Pakai masker itu sebetulnya sah sholatnya, walaupun makruh yang bukan haram tapi ya. Kenapa? Kalau hidung ketutup maka sunatnya nggak dapat. Akhirnya sunatnya itu hidung nggak boleh ketutup. Dua rongga hidung ini harus terbuka. Kecuali pakai maskernya sampai mulut. Boleh itu. Tapi kalau ditutup semua nggak boleh. Ketika ihram nggak boleh ditutup. Tangan nggak boleh ditutup juga. Harus dibuka. Begitupun antara tangan dan wajah ini adalah pengecualian, insya Allah, pengecualian masalah aurat. Mudah-mudahan sedikit ada pencerahan tentang aurat. Mungkin perbedaan mazhab banyak, tapi paling tidak kita mengambil yang mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i pun di sini disyarahi kata Imam Rafi'i dalam Syafi'iyah. Imam Rafi'i itu muridnya Syafi'i, tetapi beliau mengambil bahwa boleh seluruh badan termasuk kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jadi tidak harus pakai niqab atau pakai cadar, karena Indonesia itu tidak masyhur pakai niqab atau cadar. Jadi lebih baik tidak pakai kalau memang di daerah itu tidak biasa pakai itu. Tapi kalau di daerah itu biasa pakai, ya boleh pakai itu. Dan yang menjadikan di Arab memakai niqab adalah dikarenakan kalau terlihat oleh laki-laki perempuan itu nafsu laki-laki besar sekali Pak. Orang Arab itu tiap hari makan daging sapi. Kita mah setahun sekali makan daging sapi. Kadang puyengnya laki-laki kalau bulan Idul Adha doang. Setelah itu nggak ada puyeng-puyengnya. Jarang makan daging sapi. Orang Arab tiap hari makan daging sapi Bu. Nggak ada hari nggak makan daging sapi atau daging onta atau daging kambing. Daging ayam itu kerupuk bagi orang Arab. Beneran, saya 6 tahun di Mesir kayak gitu, semuanya hampir makan daging sapi. Ketika lihat cewek umur 30 tahun belum nikah, itu beda getarannya, offset Bu, kadang offset itu apa ya? Kalau listrik itu konslet. Jadi perempuan itu harus dijaga betul-betul, wajahnya tertutup segala macam, betul-betul harus tutup. Kalau terbuka dikit doang, itu kan bisa menimbulkan konsleting di laki-laki. Karena wanita itu seluruh tubuhnya aurat sebetulnya. Maka orang Arab memakai cadar. Maka ketika ibu nanti dengan ayahnya atau dengan suaminya berangkat umroh atau berangkat haji, pastikan harus ada muhrimnya atau yang menjaganya. Ketika masuk taksi, pastikan yang masuk taksi itu laki-laki dulu, jangan perempuan dulu. Kebiasaan di Indonesia kan perempuan dulu masuk taksi, nanti dibawa kabur, nanti bahaya. Jadi laki-laki dulu yang masuk taksi, baru bareng perempuan. Ketika turun gimana? Perempuan dulu, baru laki-laki. Itu kebiasaan di Arab seperti itu, harus seperti itu. Kenapa? Karena di sana takut offset. Itulah, takut meleduk nafsunya, bahaya. Kalau orang Indonesia kan biasa makan kerupuk, sambal, nafsunya juga biasa-biasa. Lihat nenek-nenek udah gak nafsu.
Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Untuk pertanyaan setelah kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.